Mata saya tak sekalipun lepas memandang wajah dan tubuh Ken Dedes yang sekarang tepat berada di depan saya, tidur di dipan yang terbuat dari kayu jati. Permaisuri dari dua Raja Singosari itu, yang selama ini hanya saya dengar dari cerita para guru sejarah dan hanya saya baca dari beberapa buku sejarah dan novel, ternyata memang jelita. Tuhan seolah menumpahkan semua kesempurnaan pada perempuan ini. Bibir tipis, hidung bangir, buah dada padat, leher jenjang, lengan halus, dan kulit langsat kuning dengan wangi yang tak habis saya hirup. Sungguh tak keliru bila Tunggul Ametung, Ken Arok, dan para lelaki di Singosari pada masa 1200-an begitu bernafsu untuk meniduri perempuan yang kemudian berjuluk Parameswari itu. Saya sampai harus menelan ludah ketika mata saya menatap urat-urat berwarna hijau yang samar di balik kulit lehernya. Dadanya naik turun. Tak ada suara yang keluar dari mulut saya. Udara dingin yang masuk ke dalam ruangan berbatu kuno tempat saya berdiri saat ini semakin membuat tenggorokan saya seperti tersekat oleh ribuan ludah kental. Saya lalu iseng mencoba mengulurkan tangan, mencoba meraba lengannya yang mulus, ketika tiba-tiba Ken Dedes membuka matanya. "Apa yang engkau perhatikan pada diriku?" kata Ken Dedes. Saya terkejut dan malu meskipun sesungguhnya juga ingin tertawa mendengar Ratu Jawa itu menyapa saya, tapi tidak ada suara yang keluar dari tenggorokan. Mulut saya hanya bisa tersenyum, atau lebih tepat disebut menyeringai malu, tak percaya diri dan rasa bersalah menyergap batin. "Apa yang engkau perhatikan?" kata Ken Dedes mengulangi. "Tidak ada yang mulia, melainkan hanya mencocokkan cerita buku tentang kemasuran para siang mulia dengan kenyataan yang saya lihat saat ini," jawab saya. "Lalu apa katamu?" tanyanya. "Yang mulia lebih cantik dari kata-kata dan kalimat yang ada pada buku dan lebih mempesona dari ratusan patung diri yang mulia yang dibuat para pematung," kata saya. Saya semakin tertunduk tapi tetap berusaha mencuri pandang. Suara Ken Dedes yang pelan namun penuh dengan tekanan seolah telah menyihir saya menjadi patung. Dia bangun dari rebahan dan tangannya terlihat terangkat, berusaha membetulkan rambutnya yang sedikit berantakan. Dua bulatan di dadanya terlihat semakin menonjol sekarang. "Engkau lihatlah, manusia semacam diriku pada masa apapun hanya selalu menjadi dagangan," katanya. Saya semakin salah tingkah. Langkahnya khas perempuan Jawa, pelan, terukur, dan nyaris tanpa suara. Bahkan lelaki semacam dirimu yang mengaku paling taat beragama dan berbakti kepada Tuhan juga akan tak tahan untuk tidak menjadikan aku sebagai objek semata. Sekarang saya diam, mungkin juga agak tersinggung. Saya membatin, sok tahu benar Ratu Jawa ini menganggap saya orang yang taat beragama dan mengira saya juga bernafsu ingin menidurinya. "Yang mulia," saya mencoba memberanikan diri untuk menyela, tapi jari telunjuk Ken Dedes memberi isyarat agar saya tak bersuara. Aku tahu ini bukan sepenuhnya kesalahan lelaki.
Sikap lelaki semacam itu sebagian juga disebabkan oleh perempuan yang selalu mempercantik diri. Mungkin itu yang disebut kodrat. Sebagai perempuan itu, celakanya berdandan atau merias diri mereka hanya untuk terlihat menarik oleh para lelaki. Di zamanku ketika aku direnggut paksa untuk dikawin oleh Tunggul Ametung, oleh perias pengantin kerajaan yang juga perempuan, aku bertangir, dibebat dengan wewangian dupa dan sebagainya. Sekali lagi hanya agar penampilanku dapat memikat Tunggul Ametung, sosok lelaki yang sebenarnya tak pernah aku harapkan menjadi ayah dari anak-anakku, bahkan jika itu ada dalam hayalan. Kata Gede Mirah, perias kerajaan Singosari itu, agar wajahku tak terlihat pucat. Aku memang telah menangis selama 40 hari sebelum Tunggul Ametung merampas keperawananku, sejak lelaki itu menculikku dari desa. Akan tetapi dengan riasan dari Gede Mirah pada hari wadat pengantin itu, aku merasa tetap dijadikan objek. Pada zamanmu sekarang, aku bisa melihat semakin banyak perempuan yang berlaku dan diperlakukan semacam itu. Mereka yang berlaku secara sadar, sengaja berusaha mempercantik diri, memuluskan kulit, menebar pesona agar makhluk yang bernama lelaki terpikat kepada mereka. Itu juga tak sepenuhnya kesalahan para perempuan itu. Imaji yang sekarang diciptakan oleh banyak industri tentang sosok perempuan ideal yang harus cantik dan berkulit putih bersih, sedikit banyak telah ikut menyumbang perubahan perilaku para perempuan itu. Mereka karena itu lalu mencoba berbagai kosmetik pemutih agar kulit mereka menjadi putih, melakukan operasi payudara, menambal bokong agar terlihat sintal dan padat, melakukan diet dengan meminum jamu atau obat agar bentuk tubuh mereka tidak mekar dan sebagainya, seperti si reklame di koran, televisi, dan radio itu. Alasan para perempuan itu bermacam-macam, mulai alasan ekonomis hingga psikologis. Tapi adakah semua itu dilakukan demi kepentingan perempuan itu sendiri? Misalnya di depan cermin mereka lalu memuji-muji, "Aha, wajahku putih, payudaraku berisi, bokongku padat." Kecuali perempuan narsis yang psikopat, menurutku semua usaha mempercantik diri itu ditujukan untuk satu maksud, memikat para lelaki. Namun para lelaki kaummu itu sebagian besar memang hanya menjadikan perempuan sebagai objek. Tubuh perempuan di era industrialisasi sudah dianggap komoditas yang dapat membawa keuntungan berlipat ganda. Menjawab pertanyaan, bukankah perempuan melakukan semua itu dengan ikhlas tanpa paksaan? Sehingga karena itu, apakah lantas bisa disebut sebagai eksploitasi? Eksploitasi harus ditinjau dari apa yang disebut relasi kuasa. Suatu perbuatan dianggap eksploitatif bila satu pihak dengan kekuasaan yang ia miliki mampu menggaruk, mencecap seluruh potensi yang dikuasainya, sehingga orang yang dikuasai terperdaya, tertipu, terperas. Jadi bukan soal tahu tidak tahu, sadar tidak sadar, soal eksploitasi itu sendiri harus dikembalikan kepada korbannya. Di situ yang dilihat adalah soal kehendak. Modifikasi dan permak atas muka tubuh perempuan merupakan proyek yang terus-menerus dilakukan berulang-ulang kali. Hal itu sangat penting untuk ekonomi.
Pembedaan yang terus-menerus ditegaskan untuk perempuan dan laki-laki lewat realitas fisik dan psikologis. Di dalam budaya kita, tidak ada satu bagian pun dari tubuh perempuan yang tidak dijadikan objek, tidak disentuh. Tidak ada satu bagian tubuh perempuan yang tidak terjamah oleh seni, kekerasan atau perbaikan, atau operasi plastik. Dari tiap bagian muka perempuan, tubuhnya dapat dimodifikasi, dipermak. Yang mulia, tapi saya kembali menyela. Kali ini dengan suara yang agak keras. Ken Dedes menatap saya dengan tajam. Saya tertunduk. Pelan-pelan nanti Ken Arok bangun, katanya. "Ha, Ken Arok? Di mana saya ini?" Di dalam kamar Ken Arok dan Ken Dedes. Saya lantas terbayang dengan keris milik Ken Arok yang katanya sakti dan haus darah. Celaka, saya jelas bukan tandingan Ken Arok. Kita lanjut saja kisahnya. Ken Dedes dan vagina yang bersinar bagian kedua. Kata Empu Gandring, "Jangan 5 bulan itu kalau kamu menginginkan yang baik. Kira-kira setahun baru selesai akan baik dan matang tempaannya." Ken Angrok berkata, "Nah, biar bagaimana mengasahnya, hanya saja hendaknya selesai di dalam 5 bulan. Ken Angrok pergi dari Lumbang. Ketumapel bertemu dengan Dang Hyang Loh Gawe yang bertanya kepada Ken Angrok, "Apakah sebabnya kamu lama di Tumapel itu?" Sesudah genap 5 bulan, ia ingat kepada perjanjiannya bahwa ia menyuruh membuatkan keris kepada Empu Gandring. Pergilah ia ke Lumbang bertemu dengan Empu Gandring yang sedang mengasah dan memotong-motong keris pesanan Ken Angrok. Kata Ken Angrok, "Manakah pesanan hamba kepada Tuan Gandring?" Menjawablah Gandring itu, "Yang sedang saya asah ini Buyung Angrok." Keris diminta untuk dilihat oleh Ken Angrok. Katanya dengan agak marah, tak ada gunanya aku menyuruh kepada Tuan Gandring ini. Bukankah belum selesai diasah keris ini? Memang celaka. Inikah rupanya yang Tuan kerjakan selama 5 bulan itu?" Menjadi panas hati Ken Angrok, akhirnya ditusukkan kepada Gandring keris buatan Gandring itu. Lalu diletakkan pada lumpang batu tempat air asahan. Lumpang berbelah menjadi 2, diletakkan pada landasan penempa. Juga ini berbelah menjadi 2. Kini Gandring berkata, "Buyung Angrok, kelak kamu akan mati oleh keris itu. Anak cucumu akan mati karena keris itu juga. 7 orang raja akan mati karena keris itu." Sesudah Gandring berkata demikian, lalu meninggal. Sekarang Ken Angrok tampak menyesal karena Gandring meninggal itu. Kata Ken Angrok, "Kalau aku menjadi orang, semoga kemuliaanku melimpah juga kepada anak cucu pandai keris di Lumbang." Lalu pulanglah Ken Angrok ke Tumapel. Ada seorang kekasih Tunggul Ametung bernama Kebo Ijo, bersahabat dengan Ken Angrok, cinta mencintai. Pada waktu itu Kebo Ijo melihat bahwa Ken Angrok menyisip keris baru, berhulu kayu cangkring masih berduri, belum diberi perekat, masih kasar. Senanglah Kebo Ijo melihat itu. Ia berkata kepada Ken Angrok, "Wahai kakak, saya pinjam keris itu." Diberikan oleh Ken Angrok, terus dipakai oleh Kebo Ijo.
karena senang memakai melihatnya itu. Lamalah keris Ken Angrok dipakai oleh Kebo Hijau. Tidak orang Tumapel yang tidak pernah melihat Kebo Hijau menyisip keris baru di pinggangnya. Tak lama kemudian keris itu dicuri oleh Ken Angrok dan dapat diambil oleh yang mencuri itu. Selanjutnya Ken Angrok pada waktu malam hari pergi ke dalam rumah Akuwu. Saat itu baik sedang sunyi dan orang-orang tidur. Kebetulan juga disertai nasib baik. Ia menuju ke peraduan Tunggul Ametung. Tidak terhalang perjalanannya. Ditusuklah Tunggul Ametung oleh Ken Angrok. Tembus jantung Tunggul Ametung. Mati seketika itu juga. Keris buatan Gandring ditinggalkan dengan sengaja. Sekarang sesudah pagi-pagi keris yang tertanam di dada Tunggul Ametung diamat-amati orang, dan oleh orang yang tahu keris itu dikenal keris Kebo Hijau yang biasa dipakai tiap-tiap hari kerja. Kata orang Tumapel semua, terangnya Kebo Hijau lah yang membunuh Tunggul Ametung dengan secara rahasia. Karena memang nyata kerisnya masih tertanam di dada sang Akuwu di Tumapel. Kini Kebo Hijau ditangkap oleh keluarga Tunggul Ametung, ditusuk dengan keris buatan Gandring, meninggallah Kebo Hijau. Kebo Hijau mempunyai seorang anak bernama Mahisarandi. Sedih karena ayahnya meninggal, Ken Angrok menaruh belas kasihan kepadanya. Kemana-mana anak ini dibawa, karena Ken Angrok luar biasa kasih sayangnya terhadap Mahisarandi. Selanjutnya Dewa memang telah menghendaki bahwasanya Ken Angrok memang sungguh-sungguh menjadi jodoh Ken Dedes. Lamalah sudah mereka saling hendak menghendaki. Tak ada orang Tumapel yang berani membicarakan semua tingkah laku Ken Angrok. Demikian juga semua keluarga Tunggul Ametung diam. Tak ada yang berani mengucap apa-apa. Akhirnya Ken Angrok kawin dengan Ken Dedes. Pada waktu ditinggalkan oleh Tunggul Ametung, dia ini telah mengandung 3 bulan, lalu dicampuri oleh Ken Angrok. Ken Angrok dan Ken Dedes sangat cinta mencintai, telah lama perkawinannya. Setelah genap bulannya Ken Dedes melahirkan seorang anak laki-laki, lahir dari ayah Tunggul Ametung. Diberi nama Sang Anusapati dan nama kepanjangannya kepanjiannya Sang Apanji Anengah. Setelah lama perkawinan Ken Angrok dan Ken Dedes itu, maka Ken Dedes dari Ken Angrok melahirkan anak laki-laki bernama Mahisawangateleng dan adik Mahisawangateleng bernama Sang Apanji Saprang. Adik Panji Saprang juga laki-laki bernama Agnibaya. Adik Agnibaya perempuan bernama Dewi Rimpu. Ken Angrok dan Ken Dedes mempunyai 4 orang anak. Ken Angrok mempunyai istri muda bernama Ken Umang. Ia melahirkan anak laki-laki bernama Panji Tohjaya. Adik Panji Tohjaya bernama Tuan Wregola. Adik Tuan Wregola perempuan bernama Dewi Rambi. Banyaknya anak semua ada 9 orang, laki-laki 7 orang, perempuan 2 orang. Sudah dikuasailah sebelah timur Kawi. Bahkan seluruh daerah sebelah timur Kawi itu semua takut terhadap Ken Angrok. Mulailah Ken Angrok menampakkan keinginannya untuk menjadi raja. Orang-orang Tumapel semua senang kalau Ken Angrok menjadi raja itu. Kebetulan disertai kehendak nasib, Raja Daha ialah Raja Dandang Gendis berkata kepada para pujangga yang berada di seluruh wilayah Daha, katanya,
Wahai tuan-tuan pujangga pemeluk agama Siwa dan agama Buddha, apakah sebabnya tuan-tuan tidak menyembah kepada kami? Bukanlah kami ini semata-mata Batara Guru. Menjawablah para pujangga di seluruh daerah negara Daha, Tuanku, semenjak zaman dahulu kala tak ada pujangga yang menyembah raja. Demikianlah kata pujangga semua. Kata Raja Dandang Gendis, nah, jika semenjak dahulu kala tak ada yang menyembah, sekarang ini hendaknyalah kami Tuan sembah. Jika tuan-tuan tidak tahu kesaktian kami, sekarang akan kami beri buktinya. Kini Raja Dandang Gendis mendirikan tombak. Batang tombak itu dipancangkan ke dalam tanah. Ia duduk di ujung tombak seraya berkata, nah, tuan-tuan pujangga, lihatlah kesaktian kami. Ia tampak berlengan 4 bermata 3. Semata-mata Batara Guru perwujudannya. Para pujangga di seluruh daerah Daha diperintahkan menyembah. Semua tidak ada yang mau. Bahkan menentang dan mencari perlindungan ke Tumapel, menghamba kepada Ken Angrok. Itulah asal mulanya Tumapel tak mau tahu negara Daha. Tak lama sesudah itu Ken Angrok direstui menjadi raja di Tumapel. Negaranya bernama Singasari, nama nobatannya Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bumi. Disaksikan oleh para pujangga pemeluk agama Siwa dan Buddha yang berasal dari Daha, terutama Dang Hyang Loh Gawe. Ia diangkat menjadi pendeta istana. Adapun mereka yang menaruh belas kasihan kepada Ken Angrok dahulu sewaktu ia sedang menderita, semua dipanggil, diberi perlindungan dan diberi belas balasan atas budi jasanya. Misalnya Pangosamparan, tidak perlu dikatakan tentang kepala lingkungan Turian Tapada dan anak-anak pandai besi Lulumbang yang bernama Empu Gandring. 100 pandai besi di Lulumbang itu diberi hak istimewa di dalam lingkungan batas jejak bajak beliung cangkulnya. Adapun anak Kepuh Hijau disamakan haknya dengan anak Empu Gandring. Anak laki-laki Dang Hyang Loh Gawe bernama Wang Bang Sadang lahir dari ibu pemeluk agama Wisnu. Dikawinkan dengan anak Bapak Bango yang bernama Cucu Puranti. Demikianlah inti keutamaan Sang Amurwa Bumi. Sangat berhasillah negara Singasari. Sempurna tak ada halangan. Telah lama terdengar berita bahwa Ken Angrok sudah menjadi raja. Diberitahulah Raja Dandang Gendis bahwa Ken Angrok bermaksud akan menyerang Daha. Kata Raja Dandang Gendis, siapakah yang akan mengalahkan negara kami ini? Barangkali baru kalah kalau Batara Guru turun dari angkasa, mungkin baru kalah. Diberitahulah Ken Angrok bahwa Raja Dandang Gendis berkata demikian. Kata Sang Amurwa Bumi, wahai para pujangga pemeluk Siwa dan Buddha, restuilah kami mengambil nama nobatan Batara Guru. Demikianlah asal mulanya ia bernama nobatan Batara Guru, direstui oleh pujangga Brahmana dan Resi. Selanjutnya ia lalu pergi menyerang Daha. Raja Dandang Gendis mendengar bahwa Sang Amurwa Bumi di Tumapel datang menyerang Daha. Dandang Gendis berkata, kami akan kalah karena Ken Angrok sedang dilindungi dewa. Sekarang tentara Tumapel bertempur melawan tentara Daha, berperang di sebelah utara Ganter. Bertemu sama-sama berani, bunuh-membunuh, terdesaklah tentara Daha. Adik Raja Dandang Gendis gugur sebagai pahlawan. Ia bernama Mahisa Walungan.
bersama-sama dengan menterinya yang perwira bernama Gubar Paleman. Adapun sebabnya itu gugur karena diserang bersama-sama oleh tentara Tumapel yang berperang laksana banjir dari gunung. Sekarang tentara Daha terpaksa lari karena yang menjadi inti kekuatan perang telah kalah. Maka tentara Daha bubar seperti lebah, lari terbirit-birit meninggalkan musuh seperti kambing, mencabut semua payung-payungnya, tak ada yang mengadakan perlawanan lagi. Maka Raja Dandang Gendis mundur dari pertempuran, mengungsi ke alam dewa, bergantung-gantung di angkasa beserta dengan kuda, pengiring kuda, pembawa payung, dan pembawa tempat sirih, tempat air minum, tikar, semuanya naik ke angkasa. Sungguh kalah Daha oleh Ken Angrok. Dan adik-adik Sang Dandang Gendis ialah Dewi Amisam, Dewi Hasin, dan Dewi Paca diberitahu bahwa Raja Dandang Gendis kalah berperang, dan terdengar ia telah di alam dewa bergantung-gantung di angkasa. Maka Tuan Dewi ketiga-tiganya itu menghilang bersama-sama dengan istananya juga. Sesudah Ken Angrok menang terhadap musuh lalu pulang ke Tumapel, dikuasailah tanah Jawa olehnya. Ia sebagai raja telah berhasil mengalahkan Daha pada tahun Saka 1144. Lama-kelamaan ada berita bahwa Sang Anusapati anak tunggal Tunggul Ametung bertanya-tanya kepada pengasuhnya, "Hamba takut terhadap ayah tuan." Demikian kata pengasuh itu, "Lebih baik tuan berbicara dengan ibu tuan." Karena tidak mendapat keterangan, Nusapati bertanya kepada ibunya, "Ibu, hamba bertanya kepada tuan, bagaimanakah jelasnya ini? Kalau ayah melihat hamba berbeda pandangannya dengan kalau ia melihat anak-anak ibu muda, semakin berbeda pandangan ayah itu." Sungguh-sungguh datang saat Sang Amurwabumi, jawab Ken Dedes. Rupa-rupanya telah ada rasa tidak percaya. "Nah, kalau Buyung ingin tahu, ayahmu itu bernama Tunggul Ametung. Pada waktu ia meninggal, saya telah mengandung 3 bulan, lalu saya diambil oleh Sang Amurwabumi." Kata Nusapati, "Jadi terangnya ibu Sang Amurwa itu bukan ayah hamba. Lalu bagaimana tentang meninggalnya ayah itu, Sang Amurwabuyung yang membunuhnya?" Diamlah Ken Dedes, tampak merasa membuat kesalahan karena memberitahu soal yang sebenarnya kepada anaknya. Kata Nusapati, "Ibu, ayah mempunyai keris buatan gandring, itu hamba pinta ibu." Diberikan oleh Ken Dedes, Sang Anusapati memohon diri pulang ke tempat tinggalnya. Adalah seorang hambanya berpangkat pengalasan Dipatil dipanggil oleh Nusapati, disuruh membunuh Ken Angrok, diberi keris buatan gandring agar supaya dipakainya untuk membunuh Sang Amurwabumi. Orang Dipatil itu disanggupi akan diberi upah oleh Nusapati. Berangkatlah orang Patil masuk ke dalam istana. Dijumpai Sang Amurwabumi sedang bersantap, ditusuk dengan segera oleh orang Patil. Waktu ia dicedera ialah pada hari Kamis Pon, Minggu Landep, saat ia sedang makan. Pada waktu senjakala, matahari telah terbenam. Orang telah menyiapkan pelita pada tempatnya. Sesudah Sang Amurwabumi mati, maka larilah orang Patil mencari perlindungan pada Sang Anusapati. Kata orang Patil, "Sudah wafatlah ayah tuan oleh hamba." Segera orang Patil ditusuk oleh Nusapati.
Kata orang Tumapel, Batara diamuk oleh pengalasan di Batil. Sang Amurwabumi wafat pada tahun Saka 1168, dicandikan di Kagenengan. Sesudah demikian Sang Anusapati mengganti menjadi raja. Ia menjadi raja pada tahun Saka 1170. Lama-kelamaan diberitakan kepada Raden Tohjaya, anak Ken Angrok dari istri muda, sehingga ia mendengar segala tindakan Anusapati yang mengupahkan pembunuhan Sang Amurwabumi kepada orang Batil. Sang Apanji Tohjaya tidak senang tentang kematian ayahnya itu, mikir-mikir mencari cara untuk membalas agar supaya ia dapat membunuh Anusapati. Anusapati tahu bahwasannya ia sedang direncana oleh Panji Tohjaya. Berhati-hatilah Sang Anusapati, tempat tidurnya dikelilingi kolam, dan pintunya selalu dijaga orang, sentosa dan teratur. Setelah lama kemudian Sang Apanji Tohjaya datang menghadap dengan membawa ayam jantan pada Batara Anusapati. Kata Apanji Tohjaya, "Kakak, ada keris ayah buatan Gandring. Itu hamba pinta dari Tuan." Sungguh sudah tiba saat Batara Anusapati diberikan keris buatan Gandring oleh Sang Anusapati. Diterima oleh Apanji Tohjaya, disisipkan di pinggangnya, lalu kerisnya yang dipakai semula diberikan kepada hambanya. Kata Apanji Tohjaya, "Baiklah kakak, mari kita menyiapkan ayam jantan untuk segera kita ajukan di gelanggang." Menjawablah Sang Adipati, "Baiklah adik." Selanjutnya ia menyuruh kepada hamba pemelihara ayam mengambil ayam jantan. Kata Anusapati, "Nah adik, mari kita sabung segera." "Baiklah," kata Apanji Tohjaya. Mereka bersama-sama memasang taji sendiri-sendiri. Telah sebanding. Sang Anusapati asik sekali, sungguh telah datang saat berakhirnya. Lupa diri karena selalu asik menyabung ayamnya, ditusuk keris oleh Apanji Tohjaya. Sang Anusapati wafat pada tahun Saka 1171, dicandikan di Kidal. Apanji Tohjaya menjadi raja di Tumapel. Sang Anusapati mempunyai seorang anak laki-laki bernama Ranggawuni. Hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya adalah kemenakan. Mahisa Wongateleng, saudara Apanji Tohjaya sama ayah lain ibu, mempunyai anak laki-laki ialah Mahisa Campaka. Hubungan keluarganya dengan Apanji Tohjaya adalah kemenakan juga. Pada waktu Apanji Tohjaya duduk di atas tahta, disaksikan oleh orang banyak, dihadap oleh menteri-menteri, semua terutama Pranaraja. Ranggawuni beserta Kepu Campak juga menghadap. Kata Apanji Tohjaya, "Wahai menteri-menteri semua, terutama Pranaraja, lihatlah kemenakanku ini, luar biasa bagus dan tampan badannya. Bagaimana rupa musuhku di luar Tumapel ini? Kalau dibandingkan dengan orang dua itu, bagaimanakah mereka, wahai Pranaraja?" Pranaraja menjawab sambil menyembah, "Betul tuanku. Seperti titah tuanku itu, bagus rupanya dan sama-sama berani mereka berdua. Hanya saja tuanku, mereka dapat diumpamakan sebagai bisul di pusat perut, tak urung akan menyebabkan mati akhirnya." Paduka Batara itu lalu diam. Sembah Pranaraja makin terasa. Apanji Tohjaya menjadi marah. Lalu ia memanggil Lembu Ampal, diberi perintah untuk melenyapkan kedua bangsawan itu.
Kata Apandito Jaya kepada Lembu Ampal, "Jika kamu tidak berhasil melenyapkan 2 orang kesatria itu, kamulah yang akan kulenyapkan." Pada waktu Apandito Jaya memberi perintah kepada Lembu Ampal melenyapkan 2 bangsawan itu, ada seorang Brahmana yang sedang melakukan upacara agama sebagai pendeta istana untuk Apandito Jaya. Dangyang itu mendengar bahwa kedua bangsawan itu disuruh melenyapkan. Sang Brahmana menaruh belas kasihan kepada 2 bangsawan, lalu memberitahu, "Lembu Ampal diberi perintah untuk melenyapkan tuan berdua. Kalau tuan kalian dapat lepas dari Lembu Ampal ini, maka Lembu Ampalah yang akan dilenyapkan oleh Sri Maharaja." Kedua bangsawan itu berkata, "Wahai Dangyang, bukanlah kami tidak berdosa." Sang Brahmana menjawab, "Lebih baik tuan bersembunyi dahulu." Karena masih dibimbangkan kalau Brahmana itu bohong, maka kedua bangsawan itu pergi ke Apanjipati. Kata bangsawan itu, "Panjipati, kami bersembunyi di dalam rumahmu. Kami mengira bahwa kami akan dilenyapkan oleh Batara. Kalau memang akan terjadi kami dilenyapkan itu, kami tidak ada dosa." Setelah itu, maka Apanjipati mencoba mendengarkan. "Tuan, memang betul, tuan akan dilenyapkan. Lembu Ampalah yang mendapat tugas." Keduanya makin baik cara bersembunyi. Dicari, kedua-duanya tak dapat diketemukan. Didengar-dengarkan kemana gerangan mereka pergi, tak juga dapat terdengar. Maka Lembu Ampal didakwa bersekutu dengan kedua bangsawan itu oleh Batara. Sekarang Lembu Ampal ditindak untuk dilenyapkan. Larilah ia bersembunyi di dalam rumah tetangga Apanjipati. Lembu Ampal mendengar bahwa kedua bangsawan berada di tempat tinggal Apanjipati. Lembu Ampal pergi menghadap kedua bangsawan itu. Kata Lembu Ampal kepada kedua bangsawan itu, "Hamba berlindung kepada tuan hamba. Dosa hamba disuruh melenyapkan tuan oleh Batara. Sekarang hamba minta disumpah kalau tuan tidak percaya, agar supaya hamba dapat menghamba paduka tuan dengan tenteram." Setelah disumpah, 2 hari kemudian Lembu Ampal menghadap kepada kedua bangsawan itu. "Bagaimanakah akhirnya tuan? Tak ada habis-habisnya terus-menerus bersembunyi ini. Sebaiknya hamba akan menusuk orang rajasa, nanti kalau mereka sedang pergi ke sungai." Pada waktu sore Lembu Ampal menusuk orang rajasa. Ketika orang berteriak, ia lari kepada orang sinelir. Kata orang rajasa, "Orang sinelir menusuk orang rajasa." Kata orang sinelir, orang rajasa menusuk orang sinelir. Akhirnya orang-orang rajasa dan orang-orang sinelir itu berkelahi. Bunuh-membunuh sangat ramainya. Dipisah orang dari istana, tidak mau memperhatikan. Apandito Jaya marah. Dari kedua golongan ada yang dihukum mati. Lembu Ampal mendengar bahwa dari kedua belah pihak ada yang dilenyapkan. Maka Lembu Ampal pergi ke orang rajasa. Kata Lembu Ampal, "Kalau kamu ada yang akan dilenyapkan, hendaknyalah kamu mengungsi kepada kedua bangsawan, karena kedua bangsawan itu masih ada." Orang-orang rajasa menyatakan kesanggupannya. "Nah, bawalah kami hamba-hamba ini menghadapnya, wahai Lembu Ampal." Maka ketua orang rajasa dibawa menghadap kepada kedua bangsawan. Kata orang rajasa itu,
Tuanku, hendaknyalah Tuan melindungi hamba-hamba raksasa ini. Apa saja yang menjadi tuan kita, hendaknyalah hamba Tuan sumpah. Kalau tidak sungguh-sungguh kami menghamba ini, kalau tidak jujur penghambaan kami ini. Demikianlah pula orang Sinelir, dipanggillah ketuanya, sama-sama kesanggupannya dengan orang raksasa. Selanjutnya kedua belah pihak telah didamaikan dan telah disumpah semua. Lalu dipesan, nanti sore hendaknya kamu datang kemari dan bawalah temanmu masing-masing. Hendaknyalah kamu memberontak meluka-lukai di dalam istana. Orang-orang Sinelir dan orang-orang raksasa bersama-sama memohon diri. Setelah sore hari orang-orang dari kedua belah pihak datang membawa teman-temannya, bersama-sama menghadap kepada kedua bangsawan. Mereka keduanya saling mengucap selamat datang, lalu berangkat menyerbu ke dalam istana. Adipati Tohjaya sangat terperanjat, lari terpisah sekaligus kena tombak. Sesudah huru-hara berhenti, ia dicari oleh hamba-hambanya, diusung dan dibawa lari ke Katang Lumbang. Orang yang mengusung lepas cawatnya tampak di belakangnya, kata Apanji Tohjaya kepada orang yang memikul itu, "Perbaikilah cawatmu karena tampak belakangmu." Adapun sebabnya ia tidak lama menjadi raja itu karena pantat itu. Setelah datang di Lumbang Kantang, wafatlah ia, lalu dicandikan di Katang Lumbang. Ia wafat pada tahun Saka 1172. Kemudian Ranggawuni menjadi raja. Ia dengan Mahisa Campaka dapat diumpamakan seperti dua ular naga di dalam satu liang. Ranggawuni bernama Nobatan Wisnuwardana. Demikianlah namanya sebagai raja. Mahisa Campaka menjadi Ratu Angabaya. Bernama Nobatan Batara Narasinga. Sangat-sangat rukunlah mereka, tak pernah berpisah. Batara Wisnuwardana mendirikan benteng di Canggu sebelah utara pada tahun Saka 1193. Ia berangkat menyerang Mahibit untuk melenyapkan sang Lingganing Pati. Adapun sebabnya Mahibit kalah karena kemasukan orang-orang yang bernama Mahisa Bungalan. Sri Ranggawuni menjadi raja lamanya 14 tahun. Ia wafat pada tahun 1194, dicandikan di Jajagu. Mahisa Campaka wafat dicandikan di Kumeper, sebagian abunya dicandikan di Wudi Kuncir. Sri Ranggawuni meninggalkan seorang anak laki-laki bernama Sri Kertanagara. Mahisa Campaka meninggalkan seorang anak laki-laki juga bernama Raden Wijaya. Kertanagara menjadi raja bernama Nobatan Batara Siwabuddha. Adalah seorang hambanya keturunan orang-orang tertua di Nangka, bernama Banyak Widi, diberi sebutan Arya Wiraraja. Rupa-rupanya tidak percaya, dijatuhkan disuruh menjadi adipati di Sungai Nep, bertempat tinggal di Madura sebelah timur. Adapatihnya, pada waktu ia baru saja naik ke atas tahta kerajaan bernama Empu Raganata. Ia selalu memberi nasihat untuk keselamatan raja. Ia tidak dihiraukan oleh Sri Kertanagara. Karenanya itu Empu Raganata lalu meletakkan jabatan tak lagi menjadi patih, diganti oleh Kepu Tengah sang Apanji Aregani. Empu Raganata lalu menjadi adiaksa di Tumapel. Sri Kertanagara pada waktu memerintah melenyapkan seorang kelana bernama Baya, memberi perintah kepada hamba rakyatnya untuk pergi menyerang Melayu.
Apanji Aragani menghantarkan sampai di Tuban ia kembali. Sedatangnya di Tumapel, sang Apanji Aragani mempersembahkan makanan tiap-tiap hari. Raja Kertanegara bersenang-senang. Ada perselihannya dengan Raja Jayakatong, Raja di Daha. Ini menjadi musuh Raja Kertanegara karena lengah terhadap usaha musuh yang sedang mencari kesempatan dan ketepatan waktu. Ia tidak memikir kesalahannya. Banyak Wide berumur 40 tahun pada peristiwa penyerangan Melayu itu. Ia berteman dengan Raja Jayakatong. Banyak Wide yang bergelar Arya Wiraraja itu dari Madura, mengadakan hubungan dan berkirim utusan. Demikian juga Raja Jayakatong berkirim utusan ke Madura. Wiraraja berkirim surat kepada Raja Jayakatong. Bunyi surat, "Tuanku Patik Baginda bersembah kepada Paduka Raja. Jika Paduka Raja bermaksud akan berburu di tanah lapang lama, hendaknyalah Paduka Raja sekarang pergi berburu. Ketepatan dan kesempatan adalah baik sekali. Tak ada bahaya, tak ada harimau, tak ada banteng dan ularnya. Durinya ada harimau tetapi tak bergigi." Patih Dwaraganata itu yang dinamakan harimau tak bergigi karena sudah tua. Sekarang Raja Jayakatong berangkat menyerang Tumapel. Tentaranya yang datang dari sebelah utara Tumapel terdiri dari orang-orang yang tidak baik. Bendera dan bunyi-bunyian penuh. Rusaklah daerah sebelah utara Tumapel. Mereka yang melawan banyak yang menderita luka. Tentara Daha yang melalui jalan utara itu berhenti di Memeling. Batara Siwa Buddha senantiasa minum minuman keras. Diberitahu bahwa diserang dari Daha, ia tidak percaya, lalu mengucapkan kata, "Bagaimana dapat Raja Jayakatong demikian terhadap kami? Bukanlah ia telah baik dengan kami, setelah orang membawa yang menderita luka barulah ia percaya." Sekarang Raden Wijaya ditunjuk untuk berperang melawan tentara yang datang dari sebelah utara Tumapel, disertai oleh para Arya terkemuka. Banyak Kapuk, Ranggalawe, Pedang Sora, dan di Gajah Pangon anak Wiraraja yang bernama Nambi, Peteng dan Wirot, semua prajurit baik melawan tentara Daha di bagian utara itu, dikejar diburu oleh Raden Wijaya. Kemudian turunlah tentara besar-besar dari Daha yang datang dari tepi sungai Aksa menuju ke Lawor. Mereka ini tak diperbolehkan membuat gaduh, tidak membawa bendera, apalagi bunyi-bunyian. Sedatangnya di Sidabawana langsung menuju Singasari. Yang menjadi prajurit utama dari tentara Daha sebelah selatan ini ialah Patih Daha Kepumundarang, Udot dan Bowong. Ketika Batara Siwa Buddha sedang minum minuman keras bersama-sama dengan Patih, maka pada waktu itu ia dikalahkan. Semua gugur. Kepu Tengah yang melakukan pembalasan meninggal di Manguntur. Bersambung.